Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Di sesi kali ini kita bakal bongkar 3 metode pengajaran STEM yang relevan banget dengan kurikulum Merdeka. Yuk langsung kita siapkan toolkit mengajar kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan. Kita sebagai pendidik dihadapkan sama tantangan ini. Dunia berubah cepat banget dan cara kita ngajar juga harus ikut berevolusi. Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Soalnya gini, di zaman sekarang hafalan aja udah nggak cukup. Dunia kerja butuh 4 keterampilan utama, yang biasa kita sebut 4C. Berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Jadi, ya mau nggak mau, pembelajaran kita harus fokus buat membangun 4 hal ini. Oke, mari kita buka kotak peralatan kita. Alat yang pertama adalah Project Based Learning atau PJBL. Gampangnya, ini adalah metode belajar dengan cara menciptakan dan membangun sesuatu yang nyata. Nah, ini kuncinya. Di PJBL, proyek itu bukan sekedar tugas akhir buat formalitas. Justru sebaliknya, proyek itu sendiri adalah proses belajarnya. Siswa belajar sambil dan karena mengerjakan proyek tersebut. Prosesnya pun sangat terstruktur dan menempatkan siswa sebagai pemeran utama. Semuanya dimulai dari refleksi saat mereka menemukan masalah di dunia nyata. Lanjut, mereka melakukan riset mendalam, masuk ke fase penemuan untuk merancang solusi, lalu ke aplikasi di mana mereka membangun prototipenya, dan terakhir komunikasi, saatnya mereka mempresentasikan hasil karyanya ke audiens. Terus mungkin ada yang nanya, emang beneran efektif nih? Nah, angka ini bisa sedikit menjawab. 83,44 ini adalah nilai rata-rata post-test yang didapat siswa SD setelah belajar dengan metode PJBL STEM. Nanti kita lihat perbandingannya, tapi ini jadi bukti awal yang sangat menjanjikan. Oke, sekarang kita ambil alat kedua. Problem Based Learning alias PBL. Kalau PJBL tadi tentang membangun sesuatu, nah PBL ini lebih ke proses investigasi, mirip-mirip kerjaan detektif gitu deh. Nah, ini beda utamanya sama PJBL. Kalau di PBL, yang paling penting itu prosesnya. Gimana cara siswa berpikir, berdiskusi, dan mencari tahu. Hasil akhirnya nggak harus produk fisik loh, bisa jadi sebuah laporan analisis atau presentasi solusi yang cemerlang. Perjalanannya itu yang utama. Biar proses investigasinya nggak ngawur, PBL punya kerangka kerja yang keren banget, namanya 7 lompatan. Ini tuh kayak peta jalan yang nuntun siswa buat membedah masalah secara sistematis. Mulai dari menjelasin istilah-istilah sulit, sampai akhirnya mereka berbagi temuan untuk memecahkan misterinya. Oke, alat terakhir di toolkit kita hari ini adalah model 5E. Anggap aja ini kerangka dasar yang ngajak siswa kita buat belajar dan melakukan penyelidikan persis seperti seorang ilmuwan. Model 5E ini ngasih alur yang jelas banget. Jadi siswa itu nggak cuma kita kasih tahu jawabannya, tapi mereka dibimbing untuk menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri lewat pengalaman dan investigasi yang mereka lakukan. Siklusnya juga ngalir banget. Dimulai dengan engage, kita pancing dulu rasa penasaran mereka, terus biarkan mereka explore atau mencoba sendiri. Baru setelah itu kita masuk fase explain, di mana konsep-konsep formal mulai dikenalkan. Selanjutnya, mereka elaborate, mencoba menerapkan konsep itu di situasi baru, dan terakhir, ada evaluate untuk mengecek sejauh mana pemahaman mereka. Oke, kita udah punya 3 alat yang canggih nih. Sekarang pertanyaannya, kapan kita pakai yang mana? Nah, supaya nggak bingung, yuk kita coba bandingkan ketiganya secara langsung. Kalau mau disederhanakan, inti perbedaannya ada di 3 kata ini. PJBL itu fokusnya ke produk, apa yang siswa hasilkan. PBL fokusnya ke proses, gimana cara mereka memecahkan masalah. Sedangkan model 5E fokusnya ke pembangunan konsep yang mendalam. 3 fokus yang berbeda untuk tujuan yang berbeda juga. Kalau dari sisi teknisnya, bedanya juga kelihatan banget. Coba lihat durasinya. PJBL itu ibarat lari maraton, bisa 4-6 minggu. PBL lebih kayak sprint, mungkin cuma beberapa hari. Nah, kalau 5E, ini yang paling fleksibel. Pemicunya juga beda-beda. PJBL itu butuh 1 pertanyaan pendorong yang besar. PBL dimulai dari sebuah skenario masalah yang nggak jelas ujungnya. Dan 5E dipicu oleh fenomena yang bikin penasaran. Pada akhirnya, mau pakai alat yang manapun, semua ini punya satu tujuan besar yang sama, yaitu memberdayakan generasi penerus kita untuk jadi inovator-inovator hebat di masa depan Indonesia. Ingat angka yang tadi kita lihat? Nah, sekarang kita sandingkan dengan kelompok kontrol yang pakai metode biasa. Kelompok PJBL STEM dapat rata-rata 83,44, sementara kelompok kontrol 79,14.
Mungkin kelihatannya beda tipis ya, tapi di dunia pendidikan, lompatan segini itu signifikan loh. Ini bukti nyata dari dalam kelas. Dengan keleluasaan yang ditawarkan kurikulum Merdeka, 3 model ini rasanya bukan lagi cuma pilihan, tapi udah jadi instrumen yang krusial. Inilah cara kita menabur benih rasa ingin tahu, kemampuan memecahkan masalah, dan jiwa inovasi di dalam diri setiap siswa. Dan sepertinya, kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat pas. Tujuan akhir kita sebagai pendidik bukanlah jadi sumber jawaban, tapi jadi fasilitator yang bisa memancing siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan solusi mereka sendiri. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Dengan alat-alat seperti PJBL, PBL, dan 5E, kita punya kekuatan untuk mengubah ruang kelas jadi laboratorium penemuan. Dan mungkin itulah masa depan pendidikan yang kita semua harapkan.